Baik, kembali lagi di channel saya Abdigas Motor. Nah ini sedikitnya udah terpasang ya. Nanti namanya modif itu mendingan pelan-pelan, jadi sedikitnya udah terpasang, udah dicicil. Nah ini kondisinya itu nanti dia akan nyala welcome light karena ini belum pasang saklar. Oke, itu welcome lightnya seperti itu. Oke, baru dia akan nyala. Jadi ini nanti projectnya banyak ya di sini. Di sini nanti itu ada lampu kolong, tetapi dia berfungsi saat hanya keadaan gelap, karena kalau lagi diparkir di tempat gelap dia akan berfungsi. Jadi kalau lagi parkir di tempat gelap dia akan nyala, kemudian saat dia terang tidak. Itu berfungsi untuk kalau misalnya lagi saya parkir di tempat gelap, jadi pas saya datang itu dia akan otomatis nyala. Kemudian juga nanti ada kunci bagasi. Ini bagasi, ini ada kuncinya, nanti saya buatin kuncinya. Jadi kalau keadaan saya tidak dekat dia tidak bisa dibuka. Kemudian buka buka joknya juga nanti pakai kaki atau beginilah ya, pakai kaki kayak mobil gitu. Tetapi hanya saat dekat, saat jauh dia tidak berfungsi. Nah itu untuk saya menggunakan Android ya. Itu karena memang saya suka warna pink, jadi saya bikin warna pink. Kemudian untuk sini itu pelangi seperti biasa. Dan nanti kan ini ya, namanya modifikasi itu harus jangan langsung prek banyak gitu, jadi pelan-pelan aja. Jadi selain ada perkembangannya juga, kemudian juga tidak terlalu mahal. Tapi dengan semua langsung dibiayain akan terlalu mahal. Nah nanti juga di sini akan saya buatkan panic brake. Di sini lagi saya bikin scriptnya. Jadi panic brake itu berfungsi untuk ini ya, kalau misalnya kita lagi ngebut terus tiba-tiba ngerem mendadak, itu otomatis dia akan nyala hazard. Kemudian jika motor itu jatuh, nanti pakai giroskop juga ya. Jika motor itu jatuh, hazard tidak akan langsung mati, tetapi akan nyala terus. Tapi saat nanti motor tegak berdiri atau tidak jatuh, dia hanya hazard dan berlaku cuman beberapa detik, dan itu programmable, bisa diatur. Nah itulah fungsi panic brake ya, dimana saat melaju kencang tiba-tiba merem mendadak. Dan itu bisa di setel juga ya untuk tekanannya. Jadi misalnya lari 20 langsung di panic brake bisa. Nanti tinggal atur sendiri, karena setiap orang itu mempunyai cara penggunaan yang berbeda-beda ya. Kalau saya sendiri paling enggak 70 ke atas itu mungkin baru ngerasain membutuhkan panic brake. Tapi kalau di angka 20, 30, 40 mungkin belum ya. Oke, sekarang lanjut ke ini, follow me. Ini akan saya matikan dan saya akan tinggal lari ya supaya kelihatan, karena bagusnya dari jauh. Oke, saya tinggal. Nah itu dia akan follow me. Follow me seperti itu. Oke, itu follow me nya. Tadi saya matikan, langsung saya tinggal kabur. Oke, akan saya coba ulang lagi ya. Dia panic brake, dia follow me nya lebih bagus. Harusnya welcome light sama, cuman karena welcome light itu ada lampu utama, jadi devilnya tidak terlihat ya. Ini masih untuk welcome light sendiri semuanya banyak pilihannya ya, tapi saya lebih suka mode ini, dan semua bisa dirubah scriptnya ya. Jadi tidak monoton welcome light di mana-mana cuman tret jalan. Jadinya rada-rada ini akan saya tinggal pergi lagi. 1, 2, 3 saya akan kabur lagi ya, dan akan saya zoom. Oke, tuh dia akan nyala lagi welcome light-nya seperti itu. Devilnya duluan nyala, kemudian baru runningnya, kemudian standby, dan dia akan berubah terus ya, karena itu memang devil sama itu satu data, dan alis datanya beda lagi. Baik, saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa modif itu jangan langsung banyak dan semuanya, karena biayanya juga mahal. Jadi harus pelan-pelan. Sementara ini, kemudian besok nambah lagi, kemudian di bulan depan nambah lagi. Nah untuk kedepannya itu tadi yang saya katakan ya,
Jadi nanti akan ada lampu kolong disertai lampu welcome light, dimana saat saya dekat otomatis motor itu akan menyambut, namanya juga welcome light ya. Jadi dia langsung nyala, dan yang nyala itu plat nomor, kemudian bisa buka jok, jadi menggunakan gerakan tangan atau kaki, nanti pilihannya gimana enaknya. Kemudian juga kunci bagasi, dan lampu kolong itu hanya saat gelap. Jadi kalau lagi terang kayak gini tuh dia nggak akan berfungsi, karena seperti yang tadi saya katakan ya, kalau misalnya saya parkir di tempat gelap seperti itu ya, terus lagi tempat saudara atau lagi main atau lagi kopdar mungkin di tempat gelap, saat saya datang begini maka dia akan langsung menyala seperti yang dulu saya pasang di sini ya, itu auto welcome light. Jadi dia akan bisa mencari saya sendiri ya, mencari smart key-nya sendiri. Jadi saat datang nggak perlu nyentuh apapun, dia langsung menyala. Kemarin saya upload di Facebook ya, udah beberapa bulan yang lalu sih, tapi di motor ini belum saya terapin di PCX New nya. Nah, kemudian kalau misalnya keadaan gelap dia akan menyala. Jadi kita tahu ada batu atau ada lumpur atau ada genangan air, itu fungsinya hanya seperti itu aja. Kemudian nanti volume pun sama. Baik, terima kasih, jangan lupa like dan subscribe, dan tunggu perkembangan dari new PCX ini ya. Oh iya, tadi saya belum sempat tunjukkan, akan saya tambah lagi, saya lupa, yaitu adalah bagian sen. Nah, ini akan saya tunjukkan dulu ya. Ini welcome light-nya, nanti dia bisa pilih kalau misalnya ini seleranya bisa diganti-ganti. Saya memang lebih suka hijau, kemudian merah, kemudian naik turunnya sekali aja, kemudian standby-nya warna pink. Dan di sini kontrolnya sudah mengikuti, karena alisnya panjang ya, jadi saya ikutin dari depan. Pertama berfungsi untuk mengontrol warna yang saya gunakan di alis, jadi saya tidak harus mengintip, saya bisa dari atas motor gini aja, kemudian saya rubah pakai Android, tidak harus turun dan melihat dari depan ya. Kemudian saya juga pastinya ikut. Di sini running, tapi karena jaraknya yang pendek, ini ada sekitar 14 mata, sedangkan di depan itu totalnya adalah 72. Di sini jadinya lebih kelihatan cepat ya. Tapi ini cukup mewakili ya, mewakili oh ini lagi menggunakan sen, dan sebelah sini sedang menggunakan RGB-nya. Ya kan? Nah, dan itu jelas ngesen, cuman memang karena jaraknya pendek jadi datanya terlalu cepat karena 14 mata doang ini. Oke, akan saya matikan. Dan seperti yang biasa saya katakan ya, bahwa ini kalau menggunakan hazard seperti ini, mau touring dari Sabang sampai Merauke pun tidak akan pernah balapan. Makanya sering sekali kalau Anda melihat review yang menggunakan sen running itu nggak akan lebih dari 30 detik. Karena lebih dari 30 detik dengan dua MCU yang berbeda, itu pasti balapan. Mereka pasti miss ya, waktunya pasti miss. Meskipun itu scriptnya sama, kemudian semuanya sama, itu pasti miss. Dia pasti lama-lama balapan, nanti akan akur lagi, kemudian akan balapan lagi. Beda dengan dia menggunakan satu MCU, kemudian di script, kemudian scriptnya itu dibagi. Jadi bukan dua MCU jadi satu ya, kayak stop lamp NMAX itu. Stop lamp NMAX itu pasti balapan. Baik, saya rasa udah cukup ya, ini aja nih sennya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.